Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita kembali bersyukur sebab dalam anugerahnya yang ajaib Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 5 April tahun 2021. Tuhan sudah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, amin. Karena itu tetaplah percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 5 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang melindungi dan yang pasti Dia akan memberkati hidup kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita. Supaya sepanjang hari ini kita dapat menjalani hari kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Renungan kita hari ini tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14, itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya sangat yakin seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara tetap setia untuk terus mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan biarlah kiranya seluruh pasal 14 ini saudara dapat baca sehingga saudara semakin memahami dengan baik dan mengerti apa yang saya akan jelaskan dalam perenungan kita hari ini. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Suatu kali seorang raja bersama rombongannya mengunjungi sebuah kampung. Selama beberapa hari ia mengamati keadaan kampung itu. Kemudian utusan raja memanggil 2 orang pemuda setempat untuk menghadap raja. Pemuda pertama berkata, "Aku pasti akan dihukum karena raja tidak berkenan atasku." Sebaliknya pemuda kedua berkata, "Ini kesempatan emas bagiku untuk bekerja melayani raja di istana." Ketika Firaun kembali menginginkan agar orang Israel kembali ke Mesir, maka Firaun memerintahkan pasukan tentaranya mengejar bangsa Israel dengan menggunakan kereta dan pasukan berkuda. Bangsa Israel begitu ketakutan. Mereka berpikir bahwa pada hari itu mereka pasti binasa oleh serangan orang Mesir. Berbeda dengan bangsa Israel, Musa berpikir sebaliknya. Bagi Musa, saat itu adalah saat yang tepat bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam menyelamatkan bangsa Israel. Hal yang luar biasa ketika kita menemukan bahwa Musa meyakini bahwa cara Tuhan menolong umat-Nya selalu unik, menakjubkan dan tidak pernah sama. Pada hari itu Tuhan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyeberanginya. Sebaliknya ketika orang-orang Mesir mencoba melakukan hal yang sama, mereka semua tenggelam dan mati. Saudara, kita belajar agar hidup seperti Musa. Kita perlu berpikir positif dalam segala situasi dengan mengandalkan pertolongan Allah. Allah tidak pernah merancangkan hal buruk bagi kita, bukan? Pada saat kehidupan kita diperhadapkan pada suatu tantangan seperti bangsa Israel, melihat kenyataan bahwa tentara Mesir mengejar mereka dengan kuda yang tangkas, dan di depan mereka ada laut yang terbentang begitu luas. Mereka terjepit, mereka berteriak. Lalu Musa menenangkan hati mereka dengan berkata, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara, saat hidup kita diperhadapkan pada suatu tantangan seperti keadaan orang-orang Israel, saat itulah kita akan melihat bagaimana tangan kuasa-Nya bekerja
yang semakin besar dalam hidup kita. Karena semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin luar biasa pula mukjizat Allah yang akan dinyatakan bagi hidup kita. Ketahuilah satu hal, bahwa orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang menjaga dirinya agar selalu memiliki cara pandang positif terhadap Allah. Di dalam ketakutan yang dihadapi oleh seluruh orang-orang Israel, namun Musa secara pribadi berdiri dan menghadapi persoalan itu dengan memiliki pikiran yang positif, dengan berkata bahwa Tuhan akan berperang. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih, persoalan apapun yang saudara sedang hadapi saat-saat ini, bahkan mungkin hari ini, persis ada di depan saudara. Percayalah, ketika saudara berpikir positif tentang Tuhan, itu akan membangkitkan imanmu untuk selalu percaya kalau Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang diperlukan adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah berdiam. Dia akan selalu bekerja, menyatakan kasih dan cintanya atas kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan kekuatan kuasa-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita karena telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menyemangati roh kita untuk tetap berserah dan percaya Tuhan sanggup menolong dan membantu kita, dan Dia bisa diandalkan. Sepanjang hari ini apapun yang akan kita hadapi, percayalah bahwa firman-Nya yang berjanji akan memberkati apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan-Nya akan dinyatakan, dan itu terjadi dalam hidupmu sepanjang hari ini. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.